Dan maraknya influencer di media sosial kini merupakan bagian penting dari kehidupan digital masyarakat. Mereka bukan hanya pembuat konten, tapi juga pengarahan opini publik dan gaya hidup. Namun Kementerian Komunikasi dan Digital dikabarkan mempertimbangkan kebijakan sertifikasi influencer seperti yang ada di China. Lantas perlukah sertifikasi influencer di Indonesia? Dan mana yang lebih penting, sertifikasi influencer atau menertibkan buzzer? Untuk mengelaborasi ini semua sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, Wahyudi Jafar. Selamat pagi Pak Wahyudi. Selamat pagi Mas Ruli. Baik Pak, ini kalau kita melihat informasi adanya sertifikasi influencer, sebenarnya apa alasan utama munculnya wacana sertifikasi influencer dan seberapa penting langkah ini bagi penataan industri kreator digital di Indonesia, dan influencer seperti apa sebenarnya yang diharapkan masuk dalam sertifikasi ini, Pak? Ya, jadi kan influencer hari ini kan cukup menjadi aktor dan juga kemudian pihak yang memberikan banyak pengaruh ya bagi publik gitu ya, dalam banyak hal gitu ya, tidak semata-mata kemudian konsumsi, tetapi juga ekonomi secara general maupun juga politik ya yang kita sering mengenal dengan buzzer gitu ya. Nah, ini kan yang mau kita dorong mungkin ya, kalau membaca apa yang disampaikan oleh pemerintah kan lebih pada bagaimana influencer-influencer yang selama ini mengendorse ya ataupun kemudian menjual ataupun mengiklankan satu produk gitu ya yang kemudian itu digunakan oleh masyarakat gitu kan. Nah, problemnya kan memang kalau di industri konvensional periklanan itu kan sudah ada standarisasi, sudah ada sertifikasi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang menggunakan medium media sosial, standarisasinya itu kan belum ada, padahal kan ada aspek-aspek yang kemudian harus dijaga ya, dalam artian standar dari bagaimana mereka melakukan penyampaian iklan, bagaimana konten iklannya, termasuk juga kemudian etika-etika yang mestinya bisa ditempatkan ketika mereka mengiklankan atau mengendorse satu produk gitu ya. Nah, ini yang hari ini kalau kita membaca regulasi yang ada di Indonesia itu kan masih sangat umum ya. Kalau kita melihat misalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk juga kemudian PP tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, ini kan baru mengatur tentang kontennya dan kemudian secara langsung siapa produsen kontennya. Kalau dalam konteks jurnalistik sudah ada aturannya secara lebih rigid gitu ya. Ada undang-undang pers, ada kode etik jurnalistik, dan kemudian ketika terkait dengan konten jurnalistik ada standarisasi tersendiri dengan mengacu pada kode etik jurnalistik. Nah, dalam konteks konten kreator ini kan belum ada gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah siapa yang kemudian melakukan standarisasi dan sertifikasi tersebut gitu kan. Apakah kemudian negara harus terlibat di dalamnya atau justru kemudian negara hanya sebatas sebagai fasilitator dalam hal ini. Bagaimana negara bisa menumbuhkan ekosistem industri konten kreator secara baik dengan mereka menjadi fasilitator, termasuk kemudian menyiapkan kira-kira langkah-langkah regulasi yang tepat untuk kemudian merespon perkembangan ini seperti apa gitu ya. Karena tadi memang belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang bagaimana kerja-kerja dari konten kreator. Nah, tetapi sebelum jauh ke sana, memang akan lebih baik ketika ada upaya secara mandiri dari kelompok-kelompok konten kreator, dari individu-individu konten kreator untuk mengasosiasi diri dan kemudian mengembangkan satu model kode etik, standarisasi dan sebagainya, sehingga kemudian negara tidak terlalu jauh mengatur bagaimana kerja dari konten kreator ini gitu. Baik Pak Wahyudi, sebelum kita membahas terlebih lanjut terkait dengan fungsi dari asosiasi ataupun negara dalam mengatur konten dari konten kreator atau influencer itu sendiri, kalau menurut pandangan Anda Pak Wahyudi, sejauh mana sebenarnya Anda menilai etika influencer dalam mempresent produk ataupun juga konten mereka gitu? Apakah mereka sudah cukup memahami tanggung jawab sosialnya dan juga hukum dalam promosi produk ini, Pak? Ya, tentu kan ini sangat tergantung pada bagaimana kapasitas literasi gitu ya, pemahaman dari tiap-tiap konten kreator, bagaimana mereka tahu seharusnya menjaga privacy dalam membuat satu konten tertentu, bagaimana kemudian mereka harus memastikan kepercayaan dari konsumen, bagaimana mereka juga melindungi hak-hak konsumen gitu kan, bagaimana kemudian di situ ada transparansi terkait dengan produk yang mereka kembangkan, bagaimana dia tidak bias ya dalam menciptakan konten, tidak menimbulkan diskriminasi atau bahkan kemudian eksklusi terhadap satu kelompok tertentu gitu kan. Ini kan sangat-sangat
mungkin pengetahuan yang hanya dipahami, hanya dimengerti oleh kelompok-kelompok yang secara tadi literasi sudah pernah misalnya bersentuhan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan etika gitu kan. Nah, tetapi kemudian kita mengandekan bahwa tidak semua konten kreator telah memiliki kapasitas-kapasitas yang berkaitan dengan aspek-aspek etika tersebut gitu kan. Nah, yang lain yang mungkin perlu diperhatikan kan dalam hal konten kreator ini kan ada gradasi juga gitu ya. Gradasi dalam artian yang endorsement-nya mungkin masih minimalis, masih sedikit gitu kan, dengan yang mengendorse produk-produk besar dengan konsumen yang banyak, dengan market yang besar gitu kan. Tentu kan kemudian standarisasi dan kemudian kewajiban-kewajiban dalam konteks tadi etika dan sebagainya mungkin agak berbeda karena memang resiko terhadap konsumen itu juga berbeda antara satu konten kreator dengan konten kreator lain dengan tadi perbedaan produk yang mereka iklankan gitu ya. Baik, berbicara terkait dengan payung dari regulasi, tadi dikatakan ada pemerintah di sana, namun diharapkan ada asosiasi gitu yang juga memberikan pemahaman dan juga edukasi terkait bagaimana memberikan konten-konten tersebut gitu. Dan kalau Anda melihat, kalau tadi kan dikatakan bahwa Komdigi berkiblat ada negara China yang sudah menerapkan sertifikasi terlebih dahulu. Negara mana saja sebenarnya yang sudah melakukan praktik seperti ini dan fungsi utamanya seperti apa gitu? Apakah lebih kepada pengawasan etika, perlindungan konsumen gitu, atau lebih pengendalian dari industrinya sendiri? Ya, jadi sebenarnya kan ya di satu sisi bahwa pertumbuhan teknologi digital ini kan memberikan banyak opportunity, banyak kesempatan gitu ya, bagi publik, bagi produsen, tetapi di sisi yang lain dia juga menimbulkan atau mengakibatkan sejumlah risiko bagi konsumen, bagi publik gitu ya. Itulah kenapa kemudian misalnya dalam konteks konten kreator perlu ada langkah-langkah, perlu ada pendekatan-pendekatan untuk kemudian memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh para konten kreator itu juga melindungi atau menjamin kenyamanan dan juga hak-hak konsumen gitu ya. Nah, ini yang kemudian kalau kita meniru beberapa negara ya atau kawasan, misalnya di Uni Eropa mereka ada European Advertising Standards Alliance ya, di mana kemudian ini menjadi semacam satu konfederasi dari berbagai asosiasi-asosiasi atau aliansi terkait dengan periklanan, dan salah satunya adalah influencer. Dan kemudian European Advertising Standard Alliance ini juga mengeluarkan sertifikasi standarisasi yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya influencer itu bekerja gitu kan. Nah, bahkan misalnya di Amerika Serikat itu semenjak tahun 2017 gitu kan, mereka ada American Influencer Council gitu ya. Dan di wilayah yang lain, di sebagian negara bagian yang lain di Amerika Serikat ada American Influencer Association gitu kan, yang sama sebenarnya tugas mereka adalah bagaimana para influencer ini menghimpun diri dalam satu asosiasi, dalam satu aliansi tertentu, dan mereka meratifikasi, dia bersepakat untuk kemudian mengikuti standarisasi dan sertifikasi tertentu gitu kan, di mana kemudian di situ juga ada mekanisme penegakan kode etiknya. Nah, ini persis sebenarnya dengan jurnalis juga ya, atau dulu kita mengenal ada blogger, mereka juga punya misalnya dalam menjalankan jurnalisme warga, mereka tunduk pada kode etik tertentu gitu kan. Ini sebenarnya juga baik buat para influencer, agar kemudian ketika misalnya terjadi satu masalah atau persoalan terkait dengan konten mereka, mereka telah memiliki mekanisme defense ketika misalnya dipersoalkan secara hukum gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau ekosistem ini diberdayakan secara mandiri oleh para influencer melalui asosiasi-asosiasi, aliansi gitu kan. Sementara tadi negara dalam hal ini lebih memainkan peran sebagai fasilitator, bagaimana memastikan bahwa standarisasi, sertifikasi yang dikembangkan oleh asosiasi, oleh para aliansi influencer ini, itu sejalan, itu patuh dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang ada gitu kan. Baik. Pak Wahyudi, jika benar sertifikasi ini diterapkan di Indonesia, dan seperti apa koordinasi yang diharapkan ideal terjadi antar pemerintah, asosiasi profesi ini, dan juga platform media sosial untuk memastikan kepatuhan dijalankan tanpa mengekang kreativitas dari para influencer ini, Pak?
Ya, kalau kemudian proses ini dijalankan oleh negara kan karena rujukan aturan terkait dengan konten itu kan sudah bersifat legally binding ya, dalam Oke. artian bahwa ketika satu standar konten itu dilarang, maka ada sanksinya, ada sanksi administratif di situ, bahkan sampai denda administratif, termasuk kemudian siapa yang memproduksi dan kemudian platform yang mendistribusikan konten tersebut. Nah, itu satu hal. Belum lagi ketika kemudian misalnya kontennya itu diidentifikasi melanggar sejumlah klausul pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada sanksi pidananya gitu kan. Nah, itulah kenapa kemudian sebelum justru policy yang dikembangkan oleh pemerintah itu akan membatasi kreativitas, inovasi dan kemudian juga pertumbuhan ekosistem industri dari konten kreator, akan lebih baik ketika tadi sekali lagi bahwa justru yang memulai proses ini adalah para influencer itu sendiri, para konten kreator, dengan membentuk asosiasi-asosiasi yang itu kemudian dikomunikasikan dengan pemerintah, dengan Komdiji. Komdiji menjadi fasilitator untuk kemudian memastikan bagaimana structure, bagaimana kemudian standar kepatuhan yang mereka terapkan terhadap para asosiasi ini ketika mereka menyusun entah kode etik, entah standar, entah bagaimana kemudian ada proses sertifikasi dan sebagainya, sehingga kemudian mereka juga punya satu rujukan ya, semacam sub-regulator sebagai sebuah self-regulatory mechanism yang dikembangkan oleh para asosiasi ini gitu ya. Saya kembali lagi contohkan misalnya tadi jurnalis. Jurnalis itu kan juga ada sertifikasi, ada jurnalis pratama, ada jurnalis madya, ada jurnalis senior gitu kan. Dan yang menyelenggarakan sertifikasi itu kan organisasi jurnalis gitu kan. Tetapi kemudian ada semacam standar yang diterapkan oleh Dewan Pers. Nah, dalam hal ini sama sebenarnya bagaimana kemudian Komdiji membuat sejumlah standar dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang itu kemudian diadopsi, diratifikasi di dalam kode etik dari masing-masing asosiasi influencer. Yang itu nantinya akan diturunkan ke dalam standarisasi ketika akan dilakukan proses sertifikasi tergantung pada tadi level atau gradasi dari tiap influencer, karena kan tentu beda ya, yang dia pasarnya sudah raksasa, sudah seluruh Indonesia gitu kan, dengan produk yang dia memang sudah sangat besar gitu kan, dengan yang influencer yang mungkin levelnya baru di tingkat lokal dengan produk yang mungkin UMKM dan sebagainya, kan tentu akan berbeda sertifikasi dan kebutuhan standarisasinya gitu kan. Oh, baik, terima kasih Pak Wahyudi. Mudah-mudahan dengan adanya standarisasi dan sertifikasi influencer ini bisa menjadi benchmark bagi para perusahaan dan juga mungkin pada orang yang ingin meng-endorse influencer ini bisa memilih kira-kira siapa yang tepat gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Wahyudi Jafar sudah hadir di CNN Indonesia Business.